Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini di mata kuliah Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan, pertemuan keempat yaitu tentang globalisasi dan perspektif transcultural. Oke, kita lihat apa sih yang melatar belakangi adanya globalisasi sehingga memunculkan perspektif transculture yang berbeda seperti itu dari tahun ke tahun ya. Yang pertama sebenarnya dulu diawali oleh pasar ASEAN ya. Awal mulanya pasar ASEAN ini menjadi sebuah kondisi di mana asuhan keperawatan, kemudian pelayanan medis ini menjadi alurnya atau alirannya menjadi lebih berkesinambungan, kemudian saling membalas gitu ya antara negeri satu dengan negeri yang lain, khususnya di negara-negara ASEAN seperti itu. Orang Indonesia seringkali berobat ke luar negeri, khususnya Singapura. Begitu sebaliknya ya, orang luar negeri banyak yang bekerja di Indonesia gitu. Nah, ini menjadi salah satu penyebab munculnya transculture yang lebih ya secara global gitu, menjadi bercampur kembali. Jadi tidak hanya membahas tentang culture-nya orang Indonesia, transculture, trans antar budaya, lintas budayanya orang-orang Indonesia, tapi ini menjadi budaya-budaya antar negara. Kemudian terjadinya perpindahan penduduk ya. Terjadinya perpindahan penduduk menuntut perawat agar dapat menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya. Nah, nanti ini contohnya pada saat launching ibu kota negara Indonesia yang baru gitu ya, ada di Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Ini nanti mau nggak mau ada beberapa penduduk yang akan berpindah. Nah, terjadinya perpindahan penduduk ini membuat budaya menjadi antar lintas ya, transculture. Orang Jawa nikah sama orang Kalimantan, mungkin sekarang ada beberapa yang sudah seperti itu, bahkan banyak, tapi kali ini akan menjadi lebih banyak gitu. Nah, kegiatan transculture ini juga menuntut perawat agar dapat menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya. Jadi nanti perawat-perawat yang ada di Kalimantan Selatan atau perawat orang Jawa yang bekerja di Kalimantan Selatan ini akan memiliki PR khusus ya gitu. Jadi belajar menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya. Memberikan asuhan keperawatan pada pasien suku Jawa dengan suku Batak berbeda. Suku Sumatera dengan Jawa sudah berbeda. Jadi perawat ini diharapkan multitasking. Makanya kenapa perlu belajar ini? Paling tidak kita dikasih tahu bahwa seorang perawat itu harus mampu menyelami berbagai macam budaya, memahami berbagai macam budaya, karena pasien kita datang dari segala background yang berbeda. Kemudian ini tadi ya, harus fleksibel, menyesuaikan ya, multi talent, multitasking, pokoknya multi segalanya itu memang tertanam ada di dalam diri seorang perawat. Multitasking semua hal bisa ya, dari A sampai Z. Bekerja sebagai dokter kadang-kadang iya, kerja sebagai administrasi rumah sakit iya gitu ya. Nulis nih mana pasien yang udah bayar administrasi atau belum, udah boleh dipulangkan apa belum gitu. Itu bahkan sampai menjadi pekerjaannya seorang perawat gitu ya. Ini berbicara fleksibel gitu ya. Kemudian ini kondisi Indonesia ya, yang sangat luar biasa, sukunya, culture-nya. Sama-sama suku Jawa tapi berbeda keluarga ya. Ini juga memiliki culture yang berbeda, budaya, kebiasaan, nilai dan norma yang berbeda. Kemudian ini definisi dari transcultural nursing ya. Ini Leininger dan McFarland ini terkenal sebagai pencetus
transcultural nursing, ya, konsep transcultural nursing. Keperawatan transculture adalah suatu area atau wilayah keilmuan budaya pada proses belajar dan praktik keperawatan. Area wilayah keilmuan pada proses belajar dan praktik keperawatan, yang mana praktik keperawatan ini fokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan sehat dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia, yaitu kepercayaan, tindakan, dan ilmunya. Gitu. Globalisasi dan perspektif transculture dalam keperawatan, ya. Era globalisasi, peningkatan populasi dan variasi, ya. Globalisasi ini membuat peningkatan populasi dan variasi. Seperti yang tadi, ya. Pada saat perpindahan penduduk, gitu, terjadilah peningkatan populasi dan variasi. Peningkatan perbedaan sudah pasti ya, kalau banyak populasi, banyak variasi, pasti perbedaannya lebih banyak. Dan menjadi multicultural. Tadi orang Jawa menikah dengan orang Sumatera akan menjadi bukan lagi membahas dua culture Sumatera dan culture Jawa, bukan. Tapi culture ini tadi transculture, ya, budaya Jawa Sumatera yang tadinya hanya budaya Jawa, budaya Sumatera itu sendiri, sekarang muncullah anaknya, ya, nanti akan muncul budaya Jawa Sumatera, seperti itu. Ini yang disebut sebagai multicultural. Wah, ini sangat variatif sekali ya kalau kita menemukan pasien-pasien yang benar-benar udah terjadi multicultural gitu, atau variasi culture suatu wilayah, ya. Kemajemukan kebudayaan terwujud bukan terisolasinya sebuah kelompok sosial, tetapi karena adanya kontak yang secara terus-menerus antara kelompok-kelompok tersebut. Tadi, ya, terjadinya pernikahan antar budaya. Ini tidak terisolasi hanya Jawa-Jawa saja, Sumatera saja, tidak, ya. Nah, kalau semakin terus-menerus, maka muncul kelompok-kelompok tersebut. Kebudayaan, kebiasaan, nilai norma di sebuah rumah sakit A dengan rumah sakit B pun akan berbeda. Sehingga apa? Ini mencetuskan membuat identifikasi pada perawat-perawat yang bekerja di sana. Identitasnya seperti apa? Ya, kalau di rumah sakit A dengan tipe rumah sakit pemerintah, ini budaya kerjanya berbeda dengan budaya kerjanya di rumah sakit swasta misalnya. Nah, ini akan menjadi terobosan-terobosan tersendiri, akan mempengaruhi perawat tersebut pada saat pemberian asuhan keperawatan gitu. Nah, kita bicara globalisasi ya, khusus pada praktisi medis. Nah, kalau pada praktisi medis ini ada istilah yang namanya integrasi universal. Integrasi universal ini bagaimana? Integrasi sebuah kesatuan yang universal, ya. Ada pelayanan kesehatan yang mana di dalamnya ini terdiri dari pelayanan medis, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan farmakologis, pelayanan di ahli gizinya, pelayanan kebidanan. Nah, sehingga ini membuat sebuah integrasi yang universal secara profesi gitu ya. Nah, biasanya nih ada yang overlapping. Sebenarnya ini pekerjaannya siapa? Perawat kah? Farmakologis kah? Atau farmasis kah? Nah, tapi ini tadi bergantung dari rumah sakitnya, bagaimana SOP-nya, bagaimana kinerjanya, job desk-nya, maka terjadilah integrasi yang universal gitu. Membuat asuhan keperawatan ini menjadi global karena terpengaruhi oleh praktisi atau beberapa profesi lain gitu. Bukan terpengaruhi secara negatif ya, mempengaruhi secara baik juga bisa gitu.
saling belajar antar profesi. Nah, konvergensi yang konstruktif dari integrasi universal ini terjadi keberlanjutan yang sangat konstruktif. Bukan berarti ini juga tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu di masa mendatang ya. Nah, ini sesuai dengan bidang dan keilmuan terbaru, evidence based pun ini bisa menjadi keberlanjutan atau konvergensi yang konstruktif. Kolaborasi beragam yang menjembatani sistem dan tradisi dari berbagai belahan dunia. Tadi tidak menutup kemungkinan nanti kita akan bekerja sama dengan para medis dari negara-negara lain ya. Sekarang juga udah banyak tuh perawat Indonesia yang kerjanya di Jepang, kemudian di Malaysia, di Jerman juga sudah banyak gitu. Praktisi medis harus berkomitmen untuk menghormati dan melestarikan kekayaan setiap varietas obat-obatan, untuk saling melengkapi dan untuk mempromosikan hibridisasi yang kreatif dan memperkaya dunia medis. Hibridasi ini nih ya kerjasama, hasil dari sebuah kerjasama muncullah contoh nih interpersonal education ya, professional education ya, interprofesi ini beberapa profesi menjadi satu untuk memberikan asuhan pelayanan medis guna untuk mempercepat penyembuhan pasien, atau biasanya pada kasus-kasus tertentu. Kalau di keperawatan dilakukanlah ronde keperawatan, yang mana ronde keperawatan ini berisi undangan para medician, baik farmasis, ahli gizinya, terapisnya, dokternya, farmasisnya, ya, kemudian yang melakukan terapi modalitas seperti sering dilakukan rehabilitasi pada pasien-pasien, contohnya pasien stroke. Nah, itu bekerja sama menjadi satu dalam kegiatan ronde keperawatan. Inilah untuk memunculkan hibridasi. Ya. Hibridisasi ini beberapa keilmuan tadi dijadikan satu dengan tujuan yang sama untuk menyelesaikan masalah kesehatan pasien ya. Nih yang kreatif sehingga memperkaya dunia medis. Nah, tetapi pada praktiknya praktik transbudaya dalam asuhan keperawatan ini akan memunculkan beberapa kondisi yang tidak menguntungkan bagi pelayanan keperawatan, yaitu disebut dengan culture shock. Culture shock ini juga tidak semata-mata muncul dari pasiennya, ya, ketidakmampuan pasien memahami budaya di rumah sakit, ketentuan yang harus dijalankan di rumah sakit, ya, atau ketidakmampuan perawat sendiri dalam memahami budayanya si pasien, atau ketidakmampuan antar tenaga medis dalam saling memahami profesi satu sama lain gitu ya. Ini disebut sebagai culture shock. Nah, di dalam konsep keperawatan menurut Andre dan Boyle pada tahun 1995, konsep keperawatan ini dipengaruhi dari 4 hal ini. Jadi manusia dikatakan baik, konsep keperawatannya harus memenuhi unsur 4 ini. Kita lihat, manusia dikenal sebagai individu, baik dalam keluarga maupun kelompok, memiliki nilai dan norma yang diyakini, yang mana berguna menetapkan pilihan dan melakukan pilihan. Ya, oke. Menurut Leininger, manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan budayanya pada setiap saat dimanapun dia berada. Ini PR kita sebagai perawat. Jadi jangan terlalu banyak berharap pada pasien untuk menurut dengan prosedural keperawatan kita. Ya, tidak menutup kemungkinan ada beberapa pasien yang nggak mau, protes, nggak bisa karena ini bertentangan dengan budaya saya. Misal, contohnya apa? Pasien-pasien post-op
ya harus mengkonsumsi makanan tinggi protein untuk membantu penyembuhan lukanya. Tapi di beberapa culture tidak memperbolehkan. Ya, kenapa? Nanti lukanya benyek, nanti lukanya basah kalau makan telur. Nggak boleh makan yang amis-amis ya, padahal protein dan kolagen ini ya sangat membantu proses penyembuhan luka. Jadi keterbalikannya malah ya. Oke. Yang kedua, sehat. Setelah manusia sehat. Kesehatan ini merupakan suatu keyakinan, nilai, pola kegiatan dalam konteks budaya yang digunakan untuk menjaga dan memelihara keadaan seimbang atau sehat yang dapat diobservasi dalam aktivitas sehari-hari ya. Oke. Klien dan perawat mempunyai tujuan yang sama nih, yaitu ingin mempertahankan kondisi sehat pasien dalam rentang sehat sakit yang adaptif. Gak apa-apa sakit, tapi adaptif nggak pasien kita? Gitu. Dalam menyikapi konsep sehat sakit. Yang ketiga adalah lingkungan, didefinisikan sebagai keseluruhan fenomena yang mempengaruhi perkembangan, kepercayaan dan perilaku pasien. Ya, jadi norma kebudayaan juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan kita, tempat tinggal kita, tempat tinggalnya pasien. Misalnya, sukunya apa Bu? Jawa, tapi tinggal di Sumatera. Oh ya sudah, ada beberapa hal yang dipengaruhi oleh lingkungan. Terdapat 3 bentuk lingkungan, yaitu fisik, sosial, dan simbolik. Oke. Fisik ini bisa berarti keluarga, sosial adalah masyarakat, simbolik ini biasanya sesuatu hal yang memang sudah ditentukan secara mandiri gitu ya. Saya nggak mau kalau ngerjain tugas nggak selesai terus dikumpulin, itu bukan saya banget gitu. Nah itu bisa saja diartikan sebagai simbolik. Kemudian selanjutnya adalah keperawatan yang keempat. Asuhan keperawatan suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan kepada keluarga pasien sesuai dengan latar belakang budayanya. Ditujukan memandirikan individu atau keluarga dengan budaya keluarga. Strategi yang digunakan dalam ASKEP yaitu perlindungan atau mempertahankan budaya, mengakomodasi atau negosiasi budaya, dan mengubah atau mengganti budaya pasien menurut Leininger tahun 91. Nah, komponen dari Sunrise Model Leininger ini sendiri ada faktor teknologi, faktor agama, sosial, budaya dan gaya hidup, kebijakan dan peraturan atau hukum ya, ekonomi serta pendidikan. Nah, intervensi keperawatan ini tadi dipertahankan, biasa disebut dengan preservation atau maintenance. Jadi pasien tuh kadang bisa aja ngeyel, oh nggak mau, tetap nggak mau diet sesuai anjuran dokter karena nggak sesuai dengan budaya saya. Nah, dia mempertahankan budaya dia, gitu ya. Lalu idealnya kalau pasiennya mempertahankan budaya, apakah culture care-nya ini harus maintenance juga? Tidak. Kenapa? Dikatakan maintenance bagi asuhan keperawatan itu jika budaya pasiennya memiliki dampak positif ya. Contoh, pasien DM ditanya, kegiatan pagi apa aja Bu? Setelah ibadah, setelah sholat, saya biasanya jogging, jalan-jalan pagi sebentar Mbak gitu. Lalu selama sakit masih dilakukan, saya usahakan paling tidak jalan-jalan di dalam rumah. Ya di jalan bolak-balik, yang penting ada aktivitas fisik gitu ya. Yang sedikit. Kenapa? Karena kalau tidak rasanya ada beberapa hal yang gak afdol dalam diri saya gitu. Contoh. Nah, ini budaya yang bagus ya, budaya yang baik yang mendukung asuhan keperawatan sehingga harus dilakukan maintenance atau dipertahankan budaya tersebut. Nah, bagaimana yang negosiasi? Negosiasi nih biasanya contohnya pada pasien-pasien dengan PPOK atau penyakit
pulmonal ya, penyakit paru-paru. Sudah tahu dia sedang sakit paru-paru basah nih bahasa kita ya, atau PPOK, penyakit paru obstruksi kronis ya, masih merokok gitu. Nah, lakukan akomodasi atau negosiasi. Bapak bisa nggak ya Pak selama pengobatan untuk tidak merokok dulu misalnya, supaya proses penyembuhannya akan lebih cepat dan lebih baik gitu. Itu dilakukan akomodasi atau negosiasi. Ya, lalu apa yang culture care atau restructuring? Biasanya pasien-pasien yang memiliki budaya yang malas nih, pasien DM ya, diubah budayanya. Yang tadinya nggak mau olahraga, diubah gimana caranya olahraga ringan gitu ya. Karena ada beberapa 5 pilar DM contohnya, kontrol gula darah, diet, aktivitas, kemudian istirahat tidur, satunya ibu lupa, minum obat apa ya kalau nggak salah. Nah, 5 ini kalau belum diterapkan dengan baik, pasiennya belum memiliki budaya ini, artinya budayanya masih negatif ya, tidak mendukung asuhan keperawatan, maka harus dilakukan repatterning atau restructuring, diubah budaya pasien ya. Gimana caranya menjadi lebih baik dan budaya itu memiliki manfaat untuk status kesehatannya. Nah, ini tadi yang Ibu sebut culture shock, ketidakmampuan perawat dalam melakukan asuhan keperawatan berdasarkan lintas budaya. Ketidakmampuan perawat ya, yaitu dilihat dari tidak mampu beradaptasi dengan nilai budaya dan kepercayaan pasien atau tenaga medis yang lain. Efeknya apa? Ketidaknyamanan bekerja, ketidakberdayaan pada pasien, disorientasi, penurunan kualitas pelayanan ini yang berbahaya ya, sampai kegagalan asuhan keperawatan. Dah nggak jadi, malas aku sama pasien itu, galak bener, kamu aja yang ngasih. Nah, nggak jadi injeksi, kenapa? Karena malas sama pasiennya, gagal dong asuhan keperawatannya. Nggak jadi mandiin pasien karena pasiennya nyebelin, aduh gagal dong asuhan keperawatannya, kan seperti itu ya. Oke, itu tadi penjelasan dari ibu kepengen teman-teman menganalisis 3 intervensi keperawatan transcultural nursing ini. Jelaskan saja apa yang harus dilakukan ya, jika culture care-nya adalah maintenance misalnya ya. Oke. Lalu untuk negosiasi bagaimana dan restructuring bagaimana? Sebenarnya langsung bisa disimpulkan sendiri dari hasil penjelasan Bu Dini tadi. Nah, kumpulkan ini di kolom penugasan, boleh ditulis tangan maupun diketik. Oke, cukup dari Bu Dini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan, tapi jangan nanya Bu nggak maksud dengan tugasnya. Jelas sekali tugasnya ya, analisis ini apa yang dimaksud dengan preservasi, apa sih yang harus dilakukan oleh perawat pada culture care, maintenance atau preservasi, pada negosiasi dan restructuring. Oke, pahami dengan baik, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.